Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang solih dan solihah di rumah. Maksud saya selamat pagi. Ini efek bikin videonya tengah malam. Saya ulangi, selamat pagi teman-teman di rumah yang solih dan solihah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita berjumpa dengan mata pelajaran matematika wajib. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masih tentang limit. Ini lanjutan dari pekan sebelumnya. Yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang teorema limit. Di sini ada 7. Semoga teman-teman nanti bisa mengingat ke-7 teorema ini. Yang pertama adalah limit X mendekati A untuk fungsi K, ini nanti nilainya akan sama dengan mendekati K. Yang kedua, limit X mendekati A untuk fungsi Fx, ini ingat bukan plus minus, maksud saya adalah ini bisa Fx ditambah Gx atau Fx dikurangi Gx. Ya. Ini akan sama dengan limit X mendekati A Fx ditambah atau dikurangi limit X mendekati A Gx. Selanjutnya yang ketiga, limit X mendekati A Fx kali Gx akan sama dengan limit X mendekati A Fx kali limit X mendekati A Gx. Yang keempat, ada limit X mendekati A untuk Fx per Gx. Ini hasilnya sama dengan limit X mendekati A untuk fungsi Fx, nanti dibagi dengan limit X mendekati A Gx. Yang kelima, limit X mendekati A, K kali Fx, ini akan sama jika K-nya kita pindahkan dulu ke depan, baru kita kali dengan limit X mendekati A Fx. Yang keenam adalah limit X mendekati A Fx pangkat N. Ini akan sama hasilnya jika limit X mendekati A Fx kita cari dulu hasilnya, baru kita pangkatkan N. Begitu juga untuk bentuk akar, jika ada limit X mendekati A, akar pangkat N untuk fungsi Fx, hasilnya akan sama dengan limit X akar pangkat N untuk limit X mendekati A Fx. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, saya buat kompleks. Ini langsung kita bisa menggunakan mungkin ke-7 teorema tadi. Nah, kan limit X mendekati 0 untuk fungsi akar X plus 4 ditambah 3 dibagi X min 5 dipangkatkan 3. Ini hasilnya bisa kita cari dengan cara sama dengan gunakan teorema limit yang ke-6. Limitnya kita masukkan dalam kurung kurawal, baru nanti dipangkatkan. Limit X mendekati 0, akar pangkat X plus 4, akar dari X plus 4 plus 3 per X min 5. Lalu gunakan teorema mana lagi? Nah, kita bisa gunakan teorema limit bentuk pembagian. Ini ada di yang keempat. Jadi masing-masing kita limitkan, baik pembilang maupun penyebutnya. Selanjutnya teorema mana lagi? Oke, kita bisa gunakan teorema yang pertama, bentuk penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita gunakan lagi teorema yang ke-7 nih, ada bentuk akar, sehingga limitnya bisa kita masukkan ke akar. Jadi dari yang tadi sebelumnya limit X mendekati 0, akar dari X plus 4, bisa kita ubah menjadi dalam bentuk akar limit X mendekati 0, X plus limit X mendekati 0, 4. Yang ini masih sama. Jika sudah, maka bisa kita substitusikan. Limit X mendekati 0 untuk fungsi X. Tentu kita ganti X-nya, substitusikan nilai X sama dengan 0. Sehingga ini jadi 0 ditambah, nah ini adalah teorema limit yang pertama.
limit X mendekati A untuk fungsi K, ini akan sama dengan K, tadi di teorema yang pertama, sehingga di sini berarti hasilnya nanti sama dengan 4 ditambah. Ini juga teorema yang pertama, X mendekati 0 untuk fungsi 3, berarti sama dengan tetap 3, ini 0, kurangi yang ini 5. Hasilnya sama dengan 2 plus 3 per min 5. Berarti min 1 dipangkatkan 3, hasilnya sama dengan negatif 1. Kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada bentuk soal yang lain. Contoh, jika limit X mendekati 2fx sama dengan min 3, dan limit X mendekati 2gx sama dengan 4, maka nilai dari limit X mendekati 2 kali fx min gx per 2gx sama dengan, nah ini pun sama, bisa kita cari dengan menggunakan teorema limit yang 7 itu. Oke, yang pertama kita gunakan teorema limit bentuk pembagian. Ada di teorema nomor 4. Ya, kemudian langsung ini ada bentuk pengurangan, berarti gunakan teorema limit yang kedua. Dan ini ada 2fx, 2-nya dipindahkan ke depan, baru limit x min mendekati 2fx. Ini gunakan teorema limit yang kelima, begitu juga yang ini, 2gx. Nah, sehingga jika sudah, maka tinggal kita substitusi. Limit X mendekati 2 untuk fungsi fx, di soal diketahui nilainya sama dengan mendekati negatif 3. Berarti kita ganti substitusi min 3, dikurangi. Limit X mendekati 2 untuk fungsi gx, di sini diketahui nilainya sama dengan mendekati 4. Dibagi, berarti ini 2 kali 4. Sehingga hasilnya adalah min 6 min 4, min 10 per 8 sama dengan min 5 per 4. Insya Allah ini sangat mudah. Selanjutnya ada limit tak hingga, di mana X-nya mendekati tak hingga. Ada bentuk yang pertama, limit X mendekati tak hingga fx per gx. Contohnya, contoh 1, limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi x ditambah 3 per 2x pangkat 2 min 3x plus 4. Kalau teman-teman ingat, pekan sebelumnya saat kita mengerjakan soal limit, langkah pertama adalah kita lakukan substitusi. Hanya saja sebelumnya x-nya tuh mendekati A, sehingga kita bisa mensubstitusi nilai A ke setiap variabel X. Nah, kali ini X-nya mendekati tak hingga, sehingga kalau misalnya si nilai tak hingga ini disubstitusi ke setiap nilai X, nah sebelumnya definisi tak hingga itu adalah nilai yang sangat besar. Sehingga kalau kita substitusi, ini 4 kali nilai yang sangat besar dipangkatkan 3, tentu akan semakin besar lagi. Dikali 4 semakin besar, ditambah tak hingga pangkat 2 semakin besar, dikurangi tak hingga tetap besar, ditambah 3 semakin besar gitu ya. Dibagi sama, yang bawahnya juga tetap nilainya tak hingga. Sehingga karena setelah disubstitusi akan diperoleh hasil tak hingga per tak hingga, di mana ini adalah bentuk limit tak tentu. Yang kedua, maka gunakan cara penyelesaian lain, yakni gunakan bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ya, dalam hal ini, dalam contoh soal ini, variabel pangkat tertingginya berapa? Di pembilang ada x pangkat 3, di penyebut ada x pangkat 2, sehingga berarti variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Oke, berarti penyelesaiannya sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, setiap sukunya ini kita bagi dengan X pangkat 3, ya, sebagai X pangkat paling tinggi.
4x pangkat 3 per x pangkat 3 ditambah x kuadrat per x pangkat 3 min x per x pangkat 3 ditambah 3 per x pangkat 3 dan seterusnya. Begitu juga yang penyebut di bawah. Nah, jika sudah, nah ini kan nanti akan dicoret. X pangkat 3 coret, sisanya 4. Ini X pangkat 2 di atas habis, sisa X pangkat 1 di bawah. Ini X di atas habis, sisa X pangkat 2 di bawah. Ini 3 per X pangkat 3 tetap dibagi. Lanjut yang bawah, berarti sisanya 2 per X. Ini sisanya 2 per X kuadrat. Ini tetap 4 per X pangkat 3. Nah, setelah itu baru kita substitusi, sehingga limit di sini hilang. Karena kita akan lakukan substitusi X-nya mendekati tahingga. 1 per tahingga min 1 per tahingga kuadrat tambah 3 per tahingga pangkat 3. Semuanya disubstitusi. Berapa nilainya? Oke, sebelumnya jika 1 per 2 itu nilainya sama dengan 0,2. 1 per 10 0,1. 1 per 100 0,01. Bentuk pembagian jika pembilang dibagi oleh penyebut dan angka penyebutnya lebih besar, itu hasilnya pasti akan mendekati 0. Sehingga dalam limit tak hingga ini, jika ada bilangan, suatu bilangan K misalnya dibagi oleh tak hingga, di mana tak hingga adalah bilangan yang sangat besar, maka hasilnya akan mendekati 0. Sehingga dengan demikian mudah saja, berarti ini 1 per tak hingga 0, dikurangi 1 per tak hingga kuadrat 0, ditambah 0, dibagi ini 0, kurangi, ini hasilnya 0, ditambah 0. Tersisa adalah 4 per 0, 4 per 0 sama dengan tak hingga. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Limit X mendekati tak hingga 4x pangkat 4 ditambah X pangkat 2 min X plus 3 per 2X pangkat 5 min 3X plus 4 sama dengan variabel pangkat tertingginya berapa? Ya, X pangkat 5. Sehingga semua suku baik dia yang ada di pembilang maupun penyebut kita bagi dengan X pangkat 5. Sudah? Sederhanakan. Mana yang bisa dicoret? Oke. Ini sisanya 4 per X. Ini 1 per X pangkat 3 dan seterusnya. Yang di bawah sisanya 2 min. Ini habis sisa 3 per X pangkat 4. Ini tetap 4 per X pangkat 5. Selanjutnya kita substitusi. Ingat tadi K per tak hingga hasilnya akan mendekati 0. Maka ini 0 tambah 0 kurangi 0 tambah 0 dibagi 2 min 0 tambah 0. Sehingga hasilnya 0 per 2 itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh 3, limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 7 tambah X kuadrat min X tambah 3 dibagi 2X pangkat 7 min 3X tambah 4 sama dengan variabel pangkat tertingginya adalah ya X pangkat 7. Sehingga semua suku di pembilang dan penyebut kita bagi semuanya dengan X pangkat 7. Jika sudah, sederhanakan. Habis sisa 4. Ini habis yang atas sisa X pangkat 5 di bawah. Ini habis yang atas sisa X pangkat 6 di bawah dan ini tetap. Kemudian yang bawah X pangkat 7-nya habis sisa 2 min X di atas habis sisa di bawah X pangkat 6 tambah 4 per X pangkat 7. Setelah ini lakukan substitusi. 4 tambah 1 per tak hingga dan seterusnya. Dibagi 2 min 3 per tak hingga dan seterusnya. Baru kita lihat hasilnya. Berarti 4 tambah ini 0, kurangi 0, tambah 0, per 2, kurangi 0, tambah 0. Sisanya 4 per 2 sama dengan 2.
Buatlah kesimpulan dari ketiga contoh di atas, karena dari kesimpulan tersebut kalian akan mendapatkan cara mudah menyelesaikan soal bentuk limit tak tentu, limit X mendekati tak hingga fx per gx sama dengan tak hingga per tak hingga. Silakan dicari ya kesimpulan dari tiga contoh tadi, apa yang nanti kesimpulannya akan sangat membantu kalian ketika mendapatkan soal bentuk limit tak tentu tak hingga per tak hingga. Selanjutnya ada bentuk limit tak hingga yang kedua, yaitu limit X mendekati tak hingga akar fx min gx. Contohnya, yang pertama, limit X mendekati tak hingga akar 2x kuadrat min 4x plus 4 dikurangi akar x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan, sama, kita lakukan substitusi. Hasilnya, ini akan jadi tak hingga min tak hingga. Ini juga bentuk limit tak tentu. Ya, sehingga kita harus gunakan strategi penyelesaian yang lain, yakni selesaikan dengan cara kali sekawan, lalu setelah itu bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, langkah pertama kali dulu sekawan. Sekawan itu adalah bentuknya sama, hanya yang membedakan adalah tanda operasinya. Ini kurang, berarti sekawannya adalah penjumlahan. Limit X mendekati tak hingga akar dari 2x kuadrat min 4x plus 4 dikurangi akar dari x kuadrat min 5x plus 2 dikali. Sekawannya adalah berarti ini akar 2x kuadrat min 4x plus 4 ditambah akar dari x kuadrat min 5x plus 2 per akar dari 2x kuadrat min 4x plus 4 ditambah akar dari x kuadrat min 5x plus 2. Kenapa dikalinya bentuk pecahan? Biar tidak merubah soal, karena kalau dikali bentuk seperti ini sama saja dikali 1. Selanjutnya sama dengan, yang bawah nggak usah diapa-apain, tulis ulang. Tinggal yang atas, ingat perkalian sekawan, tinggal kalikan bentuk yang depan dengan depan, belakang dengan belakang, tandanya min kali plus berarti min. Akarnya hilang. Seperti itu. Sudah kita pakai di pertemuan sebelumnya. Lalu buka kurungnya sehingga sama dengan yang tersisa ini. 2x kuadrat min x kuadrat, sisa x kuadrat. Min 4x min 5x, berarti sama aja min 4x ditambah 5x, berarti sisanya x. Lalu 4 dikurangi 2, berarti positif 2. Yang bawah sama, tidak usah diapa-apakan. Nah, sudah bentuk seperti ini. Lalu kita lakukan pembagian dengan pangkat variabel tertinggi. Dengan variabel pangkat tertinggi. Di mana dalam hal ini variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, ya. Selanjutnya seperti ini, semua sukunya kita bagi dengan x pangkat 2. Nah, hati-hati yang bawah ini, karena x pangkat 2-nya ini ada dalam bentuk akar, sehingga jika dibagi dengan x pangkat 2, untuk memudahkan, masukkan saja pembaginya ini ke dalam akarnya, tetapi berarti kita kuadratkan terlebih dahulu sehingga bentuknya jadi x pangkat 4. Gitu ya. Sehingga nanti 2x kuadrat per x pangkat 4 dikurangi 4x per x pangkat 4. Kenapa? Karena tadi x pangkat 2-nya kita masukkan dalam akar sehingga kita kuadratkan terlebih dahulu. X pangkat 2 dikuadratkan sama dengan x pangkat 4.
Sehingga semuanya dibagi X pangkat 4, ditambah yang ini pun sama dibagi X pangkat 4. Lalu sederhanakan yang bisa dicoret, sehingga diperoleh hasil 1 plus, ini 1, ini 1 per tahingga, ini 2 per tahingga, yang bawah juga sama diperoleh seperti ini, persis sama kayak tadi, sehingga diperoleh hasil 1 per, nah ini 1 per tahingga berarti 0, 1 tambah 0 tambah 0 berarti 1 per, yang ini 0, 0, 0, yang ini juga 0, kurangi 0 tambah 0 berarti 1 per 0, sama dengan tahingga. Selanjutnya bentuk yang kedua, contoh yang kedua maksud saya. Limit X mendekati tahingga, akar dari X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi akar dari 3X kuadrat min 5X plus 2 sama dengan, selesaikan dengan cara kali sekawan dan bagi dengan pangkat variabel tertinggi. Dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, sekawannya apa? Sama kayak tadi. Ini sekawannya tinggal ubah saja tandanya jadi penjumlahan. Selanjutnya yang bawah dibiarkan, tinggal kalikan sekawan yang atas, sisanya seperti ini hasilnya. Maka kurangi ini X kuadrat min 3X berarti min X kuadrat, min 4 min 5 berarti plus X, 4 min 2 berarti plus 2. Baru setelah itu kita lakukan pembagian dengan pangkat variabel pangkat tertinggi. Nah, variabel tertingginya adalah X pangkat 2. Sama tadi sebelumnya, semuanya kita bagi, lalu lakukan substitusi sehingga diperoleh min 2 per 0 sama dengan negatif tahingga. Contoh yang ketiga. Limit X mendekati tahingga, akar X kuadrat min 4X plus 4 min akar X kuadrat min 5X plus 2. Sama dengan penyelesaiannya sama kali sekawan, tinggal sekawannya apa? Tadi gunakan perubahan tanda. Hasilnya seperti ini. Lalu ini kurangi sehingga diperoleh hasil ini X kuadrat min X kuadrat habis, min 4X min 5X, sisanya X, 4 min 2 sisanya 2. Di bawah yang penyebut dibiarkan. Ya, lakukan pembagian dengan variabel pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya apa? X pangkat 1. Kan di bawah ada X pangkat 2, Bu. Tapi ingat, ini ada di dalam akar, sehingga sama aja X pangkat 1. Selanjutnya, nah, X per X. Bagi setiap sukunya 2 per X. Yang bawah sama kayak tadi, ini X pangkat 1 kita masukkan dalam akar untuk memudahkan, sehingga kita kuadratkan terlebih dahulu jadi X pangkat 2. Ini X pangkat 2 per X pangkat 2 min 4X per X pangkat 2 plus 4 per X pangkat 2 dan seterusnya, sehingga diperoleh apa? Nah, substitusi, ini hasilnya 1, ini 2 per tahingga tuin 0, berarti 1 tambah 0, 1. Yang ini X kuadrat per X kuadrat itu 1, min. Ini 4 per tahingga 0, tambah 0, ditambah. Sisanya berarti ini akar 1 ditambah, ini pun akar 1. Berarti sama dengan 1 per 2. Nah, sama ya dengan sebelumnya bentuk pertama. Di sini pun sama, buatlah kesimpulan dari ketiga contoh di atas. Karena dari kesimpulan tersebut, kalian akan mendapatkan cara mudah menyelesaikan soal bentuk limit tak tentu, tak hingga, min, tak hingga. Seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan hubungi Ustadz atau Ustadzanya masing-masing. Ditutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.